Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas latihan UTBK untuk Sosum Geografi tahun 2021 yang saya dapatkan dari sumber UTBK SBMPTN tahun 2020. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel saya ya, kemudian klik loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info atau latihan soal yang ada di channel saya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini ada kaitan materinya tentang pedosfer. Soalnya pada saat musim kemarau, tanah gambut menjadi kering dan menjadikannya mudah terbakar. Karakteristik lain yang menjadikan tanah gambut mudah terbakar adalah A. Kandungan unsur hara rendah, B. Kandungan karbon yang tinggi, C. Tingkat keasaman tanah yang tinggi, D. Memiliki tingkat kedalaman yang tinggi, E. Memiliki saluran drainase yang dangkal. Oke teman-teman, kita kaji satu persatu. Kalau kandungan hal yang mudah terbakar kita simpan dulu. Kemudian yang C, tingkat keasaman tanah menjadi tinggi. Kalau tingkat keasaman tanah nanti kaitannya dengan cocok atau tidak cocoknya tanah itu ditanami dengan tanaman tertentu begitu. Kemudian yang D, tingkat kedalaman yang tinggi, ini bukan maksud daripada soal itu. Kemudian yang E, memiliki saluran drainase yang dangkal. Nah, ini kaitannya dengan sistem hidrologi, berarti bukan ya. Kalau kita mengkaji secara awam itu jawabannya adalah yang kandungan karbon yang tinggi, yang B. Saya jelaskan ya, tanah gambut itu tanah apa sih ya? Jadi tanah gambut itu tanah yang terbentuk dari materi organik ya, dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut dan jasad hewan yang membusuk ratusan atau ribuan tahun yang lalu ya, sehingga mengandung karbon tanahnya ya. Jadi lahan gambut tropis itu terbesar di dunia itu ada di Indonesia ya, 1,6 kali dari Pulau Jawa. Nah, ketika lahan gambut itu terbakar ya, itu sangat sulit untuk dipadamkan ya. Kalau kita hitung-hitungan emisi itu setahun dari 17 sampai 33 miliar mobil ya. Jadi asapnya itu dapat nanti menyebabkan adanya perubahan iklim secara global ya di dunia, seperti yang terjadi pada tahun 2015 itu di Kalimantan dan Riau yang asapnya itu sampai Malaysia dan Singapura. Nah, ini adalah lahan gambut ya, yang hasil dari pelapukan bahan-bahan organik. Kemudian yang menjadikan tanah gambut itu menyimpan kandungan karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah mineral, bahkan perbedaannya bisa sampai 10 kali lipat ya. Besarnya kandungan karbon yang tersimpan pada tanah gambut itu dipengaruhi oleh ketebalan dan kematangan tanah gambut. Jadi semakin matang tanah gambutnya, karbonnya akan semakin tinggi. Kemudian karbon di tanah gambut ini menjadikan mudah terbakar ya pada saat kondisi kering. Api yang ada pada tanah gambut juga akan mudah menyebar hingga bagian dalam tanah, sehingga pada saat pemadaman api di lahan gambut itu sangat sulit sekali untuk dipadamkan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal sumber daya alam, minyak bumi dikategorikan sebagai golongan sumber daya alam strategis di Indonesia karena kita kaji satu persatu. Option pilihan gandanya, A, memiliki struktur kimia yang kompleks, itu bukan. Kemudian B, memiliki daya jual dan harga tinggi, iya, tapi coba kita lihat yang lainnya. Yang C, merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, ini juga betul, tapi apakah ini bagian dari sumber daya alam yang strategis? Kemudian yang D, berperan penting dalam perekonomian negara. Nah, kita juga simpan dulu antara B, C, dan D. Yang E, banyak ditemukan di banyak tempat dengan jumlah yang tinggi, ini jelas salah. Ya, kita lihat kata kuncinya di sini adalah minyak bumi sebagai SDA yang strategis. Ya, kita lihat di pembahasannya, ini adalah minyak bumi ya, pengambilannya biasanya di dasar laut. Ya, ini ada perubahan minyak mentah menjadi beberapa varian minyak ya, ada minyak pelumas, diesel, bensin, gas dan lain sebagainya. Nah, jenis bahan galian itu terbagi menjadi 3.
galian strategis, vital, dan industri. Ya, kalau strategis berarti tadi minyak bumi. Itu untuk apa sih? Tujuannya untuk pertahanan dan keamanan negara dan stabilitas ekonomi suatu negara. Kalau yang bahan galian vital itu untuk menghidupi hajat hidup orang banyak. Ya, ini dikelola oleh swasta yang diizinkan oleh negara. Contohnya emas, perak, mangan, krom. Ya, kalau yang ketiga bahan galian industri itu digunakan untuk industri. Contohnya pasir, kapur, marmer, ya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan konteks soal yang tadi, jawabannya adalah yang strategis adalah berperan penting dalam perekonomian negara, atau yang D, teman-teman. Lanjut, ya ini pembahasan yang tadi. Nah, kemudian konteks mitigasi. Sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia rawan terhadap bencana tsunami karena berada dekat dengan zona subduksi lempeng atau pergerakan lempeng. Penataan ruang yang tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah, kita lihat dari pilihan option jawabannya. Yang A, membangun kawasan hutan bakau. Ini bagus sekali, kita simpan dulu. Yang B, melarang pembangunan di pinggir sungai. Ini bukan jawaban yang tepat karena ini kaitannya dengan tsunami, berarti dengan di pesisir laut ya. Kemudian yang C, memindahkan permukiman di wilayah pesisir, ini salah. Kemudian membangun banyak papan peringatan rawan tsunami, bisa tapi kurang efisien. Kemudian yang E, membangun saluran drainase yang baik di wilayah pesisir, ini kurang tepat juga. Jadi ini sangat jelas jawabannya adalah membangun kawasan hutan bakau. Nah, ya seperti yang kita tahu, Indonesia itu terletak di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu ada Eurasia di bagian barat, Indo-Australia di bagian selatan, dan Pasifik di bagian timur ya, yang menjadikan Indonesia itu mempunyai potensi gempa bumi dan tsunami. Kemudian pembangunan kawasan hutan bakau di wilayah pesisir itu merupakan penataan ruang yang tepat. Kenapa? Karena berfungsi untuk melindungi wilayah daratan dari gelombang laut ya, jadi untuk memperkecil kerugian ya ketika terjadi tsunami. Nah, ini saya contohkan, ini ada hutan bakau. Nah, ketika ini tidak ada hutan bakau, nanti akan gelombangnya akan semakin tinggi ke arah daratan. Nah, ketika ada hutan bakau, dia dapat menahan setidaknya gelombang air laut yang kencang ya, sehingga pada saat ke daratan tidak terlalu banyak yang dirugikan atau tidak terlalu kencang gelombangnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kaitan soal tentang sebab dan akibat ya. Ini ada materi tentang pedosfer. Tanah laterit merupakan jenis tanah yang terbentuk pada iklim tropis dan subtropis dan memiliki warna merah seperti besi berkarat. Tanah laterit akan selalu terbentuk dari pelapukan yang terjadi pada batuan lempung. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu tanah laterit. Ya, tanah laterit itu adalah tanah yang terbentuk ya pada iklim tropis dan subtropis yang memiliki warna merah ya, seperti warna karat seperti ini. Kemudian warna pada jenis tanah laterit ini dipengaruhi oleh struktur kimia pada batuan penyusunnya ya. Tanah laterit terbentuk dari berbagai jenis batuan yang mengandung besi ya, seperti lempung, basalt, dan lain-lain. Akan tetapi jika batuan tersebut tidak mengandung unsur besi, batuan tersebut tidak akan terbentuk menjadi tanah laterit. Ya, kita lihat pembahasan selanjutnya. Jadi contohnya jika batuan lempung memiliki besi ya, ia berpotensi melapuk hingga menjadi tanah laterit. Sementara jika batuan lempung itu tidak mengandung besi, maka batu ini tidak bisa membentuk tanah laterit. Ya, poin terpenting dari pembentukan tanah laterit ini adalah batuan tersebut harus mengandung besi. Ya, kemudian kondisi iklim dan iklim tropis dan subtropis itu menjadikan pelapukan pada batuan-batuan tersebut tinggi ya, karena mendapatkan suhu dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga terjadi reaksi oksidasi pada unsur besi yang terkandung pada tanah ya. Hal ini menyebabkan terbentuknya warna merah pada tanah laterit. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, maka kalimat pernyataannya benar dan alasannya salah ya. Alasannya ini jadi yang pernyataannya benar, tanah laterit merupakan jenis tanah yang terbentuk pada iklim tropis dan subtropis ya, dan memiliki warna merah seperti besi berkarat. Tapi yang salah yang
alasannya ya. Jadi pernyataannya benar ya, tapi alasannya salah, berarti jawabannya yang C ya. Kenapa salah? Karena tanah laterit ini tidak akan selalu ya, belum tentu ya tanah laterit itu terbentuk dari pelapukan batuan lempung. Jadi kalau yang tentu tanah laterit adalah ketika pelapukan pada batuan lempung yang mengandung besi ya. Ini nggak ada kata-kata mengandung besi, berarti ini salah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada tentang litosfer. Dataran tinggi Dieng berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, sebabnya apa? Dataran tinggi Dieng merupakan kompleks gunung api yang masih aktif hingga saat ini ya. Kita lihat ya, Dieng itu berada di dataran tinggi ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana atau belum pernah ke sana ya, ini saya tampilkan ya. Di kawasan Dieng itu kawasannya dekat dengan kompleks gunungan api ya, sehingga di situ ada seperti gas panas bumi di situ ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kalau kita lihat di Google Earth ya, nah ini adalah Google Earth ya. Di sini ada Dieng ya, Dieng Plateau ya. Jadi di sini itu ada kawasan pegunungan api. Ini ada Gunung Prau, kemudian ada dekat Gunung Sindoro ya, Sindoro Sumbing. Kemudian di sini ada Kawah Sikidang juga. Di sini ada yang pernah ke Candi Arjuna juga ya, dekat dengan, kemudian dekat dengan Sikunir juga ya. Di situ kawasan atau kompleks pegunungan api, sehingga di situ energi panas buminya di situ sangat tinggi, sehingga berpotensi untuk menjadikan pembangkit listrik panas bumi. Ya, jadi jawabannya paling tepat adalah pernyataannya benar, kemudian alasannya benar, keduanya ada hubungan sebab akibat ya. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Sebabnya ya karena dataran tinggi ini merupakan kompleks gunung api yang masih aktif hingga saat ini, ya mengakibatkan ya di dataran tinggi Dieng mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi teman-teman bacanya dari bawah ke atas ya, karena ini sebabnya kan yang di bawah, akibatnya di atas ya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi jawabannya yang A. Nah ini oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa melihat beberapa soal geografi juga di playlist channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel saya bisa berkembang dan dapat mempunyai manfaat lagi buat teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.